sedikit memahami siapa sebenarnya beliau. Jangan sampai kita yang Muhammadiyah hanya sebagai berkata seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, mereka Muhammadiyah dengan pekerjaan Muhammadiyah, tapi tidak tahu sebenarnya tokoh pendiri Muhammadiyah dan perintis Muhammadiyah. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita kupas lebih dalam. Di sini sudah ada Pak Afnan Hadikusumo, Muhammad Afnan Hadikusumo tepatnya. Beliau ini cucu yang ke wah, zaman dulu dia putranya banyak. Tapi yang nggak apa-apa. Ini makanya kan itu apa yang dilakukan oleh Majelis Mustaka sesuatu yang menarik. Mungkin kalau kita lihat percaturan politik saat ini atau para pengelola negara saat ini bisa dikatakan banyak sekali transaksional, sedikit calon malu gitu ya. Bahkan kader kita Muhammadiyah Pak Busro sampai sekarang juga tidak terpilih, gara-garanya sepele karena pada saat fit and proper test jadi KPK itu kan beliau menyatakan DPR itu korup gitu. Nah ini kan karena kebencian atau karena sakit hati para anggota dewan sehingga beliau kemudian hanya dapat satu suara, dua suara. Ini cukup prihatin kita sebenarnya. Masing-masing punya cara sendiri. Mungkin Pak Jokowi menertawakan para anggota dewan di sana dengan mengundang para pelawak ke istana, ngakak bersama-sama ya. Mungkin kali ini Pak Ali dan kawan-kawan di Majelis Pustaka menggelarnya dengan menggelar talk show, mengupas spirit dari Pak Ki Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, bagaimana spirit beliau sehingga nanti bisa terus tertularkan kepada kita selama ada Muhammadiyah. Sudah disinggung tadi di awal oleh Pak Ali bagaimana peran beliau ketika beliau menjadi BPUPKI, anggota BPUPKI. Jadi beliau ini tidak main-main. Beliau ini adalah perintis kemerdekaan, perintis negeri ini. Dari segelintir orang, salah satunya adalah kader Muhammadiyah. Negeri yang cukup gemah limpah Sinawi dari Sabang sampai Merauke, beliau inilah salah satu perintisnya. Ini kan aset Muhammadiyah. Dan beliau ini kalau tadi dikupas di salah satu buku adalah juga saya tadi cari-cari buku di perpustakaan Muhammadiyah, hampir nggak ketemu bukunya profil Ki Bagus Hadikusumo ini. Bagaimana sosok perintis kemerdekaan, mencari bukunya tentang beliau itu susah. Saya cari-cari akhirnya ketemu itu kumpulan tulisan para pimpinan Muhammadiyah. Siapa-siapa yang dari awal sampai akhir sampai saat ini. Jadi buku tentang beliau lebih detail itu belum terkupas oleh baik dengan baik oleh Muhammadiyah. Ini jadi pekerjaan sendiri bagi kita sehingga nanti anggota Muhammadiyah yang jumlahnya jutaan ini bisa meneladani lewat buku-buku yang mungkin kita akan kupas gitu ya, atau akan kita ciptakan. Makanya kalau tadi Pak Ali menyebut kita itu sering ahistoris, ya benar. Kita itu sering-sering tidak paham siapa sih para pendahulu kita, kemudian siapa sih orang-orang yang punya peran yang sangat luar biasa bagi Muhammadiyah dan bagi negeri ini. Dan nanti ini kita akan bahas bersama siapa sebenarnya Ki Bagus Hadikusumo ini. Tadi sudah singgung Pak Ali, beliau adalah salah satu anggota BPUPKI dan yang berperan menciptakan kata Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya baca sekilas tadi, beliau ini berdebat dengan Soekarno berulang-ulang sampai Soekarno ini menangis. Jadi Soekarno ini ketika merumuskan Pancasila, ketuhanan ini berada di paling bawah. Dan yang forum BPUPKI begitu. Kemudian oleh Ki Bagus Hadikusumo, dia berdebat bagaimana ketuhanan Yang Maha Esa ini mendapat porsi yang paling besar. Akhirnya menjadi urutan yang pertama. Itu pun ditambah oleh beliau dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Awalnya adalah hanya berketuhanan, tapi oleh Ki Bagus Hadikusumo ditambah Yang Maha Esa. Ini kan sebenarnya refleksi dari surat Al-Ikhlas ini. Nah ini bagaimana kisah-kisah beliau, mungkin Pak Afnan yang lebih dekat dengan beliau bisa menceritakan lebih detail. Mungkin sebagai pengantar nanti beliau
sekitar 20 menit atau 30 menit, nanti bisa lewat tanya jawab. Dan ini sifatnya santai, siapa yang menanggapi monggo. Ini kita harapkan jangan sampai satu arah. Saya kira dari pengantar beliau demikian. Perlu saya perkenalkan, beliau ini Pak Afnan ini adalah cucu dari Ki Bagus Hadikusumo, yang beberapa beliau juga lupa karena putranya beliau banyak ya. Oh, istrinya 3. Pak Ali istrinya 3. Tidak bersama anak. Oh, tidak bersama anak. Jangan sampai yang ditiru hanya seperti ini ya, Pak. Jadi seperti itu paksaan beliau yang harus kita tiru. Pak Afnan ini sehari-hari menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Yogyakarta. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi anggota DPRD di provinsi ini. Kemudian pernah menjadi kepala kantor Dikti tahun 2004. Selanjutnya bisa dibaca di bagian terakhir buku beliau yang dibagikan tadi. Jadi banyak sekali aktivitas beliau di lingkungan Muhammadiyah maupun lingkungan pendidikan. Saya kira tidak panjang lebar, saya serahkan kepada beliau untuk forum selanjutnya. Monggo Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma wa la tuzidni fahma. Amin. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Ahmadiyah beserta seluruh jajarannya, kemudian seluruh organisasi otonom di tingkat daerah Muhammadiyah Surakarta beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu guru serta yang mulia pengurus majelis pustaka yang memberikan undangan kepada saya. Ini saya direkam kok jadi NKD Majelis Kehormatan kan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Ki Bagus itu memang banyak misterinya. Jadi misterinya itu contohnya kenapa pengangkatan pahlawan beliau itu lama. Pengangkatan itu lama, bahkan yang diangkat terlebih dahulu itu malah tokoh Muhammadiyah kakak beliau, namanya Haji Fahrudin. Haji Fahrudin itu kakak beliau, itu diangkat lebih dulu, bukan AN. Jadi Pak Fahrudin itu jadi bapaknya Ki Bagus itu namanya Ilurah Hasim. Ilurah Hasim itu punya anak 7, yang 3 perempuan, yang 4 laki-laki. Yang laki-laki pertama itu namanya Haji Sujat, itu pendiri PKO ya, penolong kesejahteraan umat. Kesejahteraan waktu itu namanya itu bisa. Tapi kalau di Jogja itu PKO itu, rumah saya kalau utara PKO ya. Jadi rumah saya sini, kemudian ada telur kertas membantu akhirnya rumah saya. Ini PKO, telur kertas rumah saya. Itu PKO singkatannya lain. Parkirannya kurang ngobrol. Karena sempit sekali Nah, kemudian punya adik namanya Haji Fahrudin, itu jadi pahlawan nasional. Kemudian Mbak Fahrudin itu punya adik namanya Ki Bagus Hadikusumo yang baru diangkat pahlawan nasional. Ki Bagus itu punya adik namanya Mbah Zaini. Mbah Zaini itu adalah mbahnya Busro Muqaddas. Mbahnya Muhammad Muqaddas itu Mbah Zaini. Dan itu kalau sama Busro itu harusnya yang meninggal Busro itu. Karena
tua saya, Aruni, tapi karena wajahnya tua, saya manggilnya Pak Busro, itu sebenarnya yang rusak sejarah itu. Nah, kemudian punya adik perempuan di Musim Labu, saya lupa, tapi ada adiknya perempuan, salah satunya Bu Musila itu adalah dulu menjadi wakil organisasi putri ya, satu-satunya yang dari Islam itu dia kongres wanita, putusan kongres wanita. Nah, misterinya adalah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misteri yang kedua itu beliau itu tidak pernah mau difoto, tidak pernah mau difoto. Beda dengan orang sekarang. Nah, apalagi selfie itu nggak mau. Mau waktu itu belum ada HP, nggak bisa foto diri. Jadi Iqbal itu nggak pernah mau difoto karena tidak mau dikultuskan. Tapi kalau bercanda-bercanda itu bapak saya sering cerita. Saya belum naik, jadi saya nggak alami. Cuman bapak saya yang cerita gitu. Dulu itu biasanya kalau anak-anaknya misalnya dijak foto bareng kira alasannya tidak umurnya subur. Padahal sebenarnya bukan itu supaya tidak dikultuskan. Itu misteri yang kedua. Misteri yang ketiga, ketika beliau sudah meninggal itu, sampai sekarang makamnya itu nggak ketemu, nggak ada makamnya itu. Saya dulu waktu kecil pernah ditunjukin oleh om saya gitu. Lu makamnya sih bukan. Jadi makamnya itu nggak ada kotaknya, jadi tidak ada pola-polaan istilahnya. Misalnya nggak ada. Kalau di Jogja itu biasanya kalau nggak bisa di kotak itu dikolah kan, kolah-kolah. Kemudian diberi tetenger maijan gitu ya. Itu tengernya itu hanya batu bulat gitu. Itu aja kotak-kotaknya nggak ada. Nah kemudian ketika saya sudah mahasiswa tingkat 1 ke makam Kuncen lagi itu sudah nggak ada. Saya pernah tanya makamnya sih bang, wah terus ngomong itu. Jadi ditumpui karena tetangga itu ada yang meninggal tidak punya biaya, akhirnya dimasukkan di situ. Jadi kemarin ketika bilang disahkan menjadi pahlawan nasional, kemudian dari pihak pemerintah itu mengatakan kerangkanya mau dipindah ke Kalibata, ke Taman Makam Pahlawan, itu nanti jangan-jangan yang diambil kerangkanya orang lain. Itu misteri yang keempat, pengusulan pahlawan beliau itu padahal jelas-jelas ya jasanya itu seperti itu diperlama. Padahal ada pengangkatan. Dia ngajak ke pahlawan. Nah ini yang benar-benar berjuang itu malah nggak diangkat. Jadi ketika diajukan oleh Dr. Muhammadiyah, lama itu oleh Pak SBY waktu itu nggak diangkat. Kemudian ketika pelantikan gubernur DKI di gedung negara, kebetulan saya sudah menjadi anggota DPD itu kita diundang. Nah, Pak Akem Fatwa itu datang ke sana. Pak Akem Fatwa itu ikut yang jadi ketua tim rumus pengusulan pahlawan nasional. Beliau menemui Pak SBY. Jadi saya bertiga, saya, Pak Akem Fatwa sama Pak SBY, yang lain itu nyingkir semua. Waktu itu beliau mengingatkan bahwa pengusulan pahlawan nasional dari Muhammadiyah tidak pernah direspon, ya diajukan. Jadi ya sudah ini. Kalau pihak keluarga kan tidak pernah masalah, mau ya dari pahlawan ya, monggo tidak ya monggo. Tetapi kalau untuk Muhammadiyah itu menjadi penting sejarahnya, karena kalau itu tidak dimasukkan dalam sejarah itu bisa hilang nanti.
Bisa-bisa nanti ketika rezim berganti, saksi-saksi sudah hilang, itu nanti bisa-bisa sejarahnya dirubah bahwa penyusun Pancasila itu orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal namanya itu tiba-tiba nangkring di situ itu bisa, karena sejarah bisa dirubah sesuai dengan keinginan dari rezim gitu ya. Nah ini yang kita tidak inginkan. Para pendiri bangsa itu mayoritas warga Muhammadiyah. Jadi penyusun Pancasila itu yang paling dominan itu kader Muhammadiyah. Ada Pak Asman, ada Ki Bagus, bahkan Bung Karno. Bung Karno itu juga kader Muhammadiyah. Beliau itu menjadi ketua majelis di Dasmen di Bengkulu waktu itu. Jadi itu. Tapi yang diberi penghargaan malah yang lain. Jadi ada dari santri itu kok patokannya malah. Nah ini tapi inilah Jawa Timur itu ya. Itu ketika Ki Bagus Hadikusumo masih menjadi ketua PB Muhammadiyah, itu juga mendirikan Angkatan Perang Sabil waktu itu. Jadi sekitar tahun 1947 Ki Bagus bersama dengan ulama-ulama Muhammadiyah mendirikan Angkatan Perang Sabil. Pendiriannya itu di Masjid Taqwa Suronatan, itu sampingnya Kauman. Ketika mereka sedang itikaf, jadi itikaf itu kemudian rapat bareng, kemudian mereka menyimpulkan bahwa negara itu butuh dukungan, ya, dukungan dari rakyat semesta ini untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, cara mempertahankannya itu agar sistematis, terstruktur, itu yang melalui pendirian laskar. Nah, laskar yang milik Muhammadiyah namanya Angkatan Perang Sabil. Kemudian didirikan, kemudian dilatih ya, di alun-alun utara dan di masjid besar, di halaman masjid besar itu dilatih selama seminggu. Waktu itu yang latih juga Pak Firman, Jenderal Firman ikut latih karena sering ke Kauman. Pak Firman itu sering mampir ke rumah Ki Bagus Hadikusumo. Jadi kalau bicara tentang perkembangan politik itu beliau setelah pengajian malam Selasa di Kauman itu, karena rumahnya dekat, pesantrennya Muhammadiyah dengan rumahnya Ki Bagus itu dekat. Jadi setelah dari pesantren itu kemudian mampir ke rumah Ki Bagus. Di sana biasanya ada Prof. K.